Oke, Superlim, sorry ya Pak Pendeta ya. Sepertinya mulut Anda kayak ember ya, nggak diam-diam ya. Halo, Ya, ya silakan. Bang. Ya, coba. Jadi, Silakan. Bang Edis tadi klarifikasi tentang politeis, bukan klarifikasi tentang si Malikil. Malikil dianggap botol, udah nggak berguna. Tadi itu klarifikasinya bukan kepada Malikil, kepada mereka yang menggoreng gitu loh. Makanya Bang Edis mengambil analogi polisi, belajar KUHP. Di situ kan ada pengajaran kejahatan. Bukan berarti menyuruh polisi itu jahat. Polisi mempelajari kejahatan agar bisa apa? Ngerti mana yang jahat dan yang enggak gitu loh. Bukan untuk mempelajari itu, untuk diyakini supaya polisi jahat, enggak. Itu klarifikasinya siapa? Bang Edis. Kalau untuk Malikin nggak diklarifikasi sama si Edis, nggak ada artinya, dia botol kan, gitu loh. Itu Iya. itu yang saya dengar gitu loh. Berarti Malikil botol ya. Itu Bang Edis yang ngomong gitu loh. Nggak perlu, orang nggak bener kok diklarifikasi, apanya yang diklarifikasi. Makanya saya kemarin ngutip kata-kata orang bijak, lebih mudah meyakinkan 1000 orang pinter dan terdidik dengan satu fakta daripada meyakinkan satu orang botol dengan 1000 fakta. Nggak akan mau dia gitu loh, sulit gitu loh. Makanya nggak mau nanggapin yang kayak gitu loh. Oke, Itu Bang baik. Pavel. Ya, jadi saya dapat info ini dari Pak Trut ya. Memang saya satu hari ini tidak sempat scroll TikTok karena ada kegiatan. Ini sore ini baru saya ada kesempatan. Oke, kita akan bahas ini kawan-kawan. Saya mohon kita berbicara dengan cerdas dan waras ya kawan-kawan ya. Ya. Ya, tadi sabar ya, sebelum ke Pak Justin kita ke Pak Luki dulu. Pak Luki tadi sempat tonton, halo Pak Luki monitor. Tadi sempat nonton klarifikasi dari Edis. Saya nggak nonton, Pak. Oh, nggak tonton. Oke, next dulu ya. Pak Indonesia, apakah nonton tadi Pak? Saya juga nggak nonton. Nggak nonton ya. Saya juga nggak nonton, Pak. Oke, kita ke Bang Justin dulu. Ya, salam Bang Justin. Salam. Ya, bagaimana? Apakah Pak Justin tadi nonton juga klarifikasinya? Oh, saya kan live seharian dan tapi dengar beberapa orang menjelaskan ya. Jadi intinya begini, sebenarnya bukan Wanes yang malu ya, tetapi yang melakukan klarifikasi seharusnya punya rasa malu. Pertama itu. Kedua, kalau yang mengklarifikasi itu mengatakan Malikil botol, Ada pendeta GPDI live seharian di TikTok nggak kerja kamu. Coba. Bu Sofi slow ya, Bu Sofi slow dulu ya. Ada pendeta Pelan-pelan, live di TikTok pelan-pelan, Bu Sofi. seharian. Padahal tadi aduh. saya mengatakan jangan ke Oke. ambil Slow dulu. follower tapi pelayanan gereja. Aduh, sudahlah nikmati hidupmu di luar negeri Kenapa sampai kau 20 jam tua. kamu di TikTok ya? Perpuluhan terhadap Iya, hidup, kamu tuh kita bukan apologet, orang kamu injak-injak Quran kok apologet. yang Itu mengatakan bukan siapa tuh apologet, siapa? itu intoleran itu menghujat. Apologetnya tuh siapa? Kamu itu bukan Makanya apologet, pelayanan kamu gereja tuh bisa. intoleran. Pelayanan gereja Aduh, jangan 24 jam di TikTok. Ya. Lo kalau Masa usahanya tuh, udah lancar jangan cuma kok, di nggak TikTok main jadi TikTok ya nggak follower. apa-apa dong. iya dong. Kan ada karyawan, ada manajer, ada Bisa jadi GM. Bapak yang ngomong. Justru Ada hebat ini dong, kan, bisa masuk yang duit bisnis tapi ID. nggak usah kerja Dia tapi punya dapat bisnis duit, ID. bisa di Oke, TikTok. Kalau sudah financial freedom buat apa lagi kerja? Oke, gini kita Udah, tolong gini. fokus. Ya, kawan-kawan kita. Oke. Saya rasa kita di TikTok loh, Dan. oke gini. Saya rasa kita nggak usah Jadi ini pekerjaan. jadi yang 24 jam live di TikTok. Oke. Ngapain kali follower di TikTok pelayanan di desa-desa sana? Oke. Bu Sofi tahan dulu ya. Tahan dulu Bu Sofi ya. Jangan 24 jam di TikTok loh. Oke, kita tahan dulu ya. Kita fokus dulu ke pembahasan klarifikasi ini. Intinya urusan pekerjaan nggak usah dulu dibahas ya. Kita fokus dulu ini supaya pembahasan ini bisa lebih supaya pembahasan ini lebih kita bisa dapat sesuatu ya dari pembahasan ini gitu loh. Oke, Pak Justin silakan dulu Pak Justin. Gimana menurut Anda klarifikasi tadi? Ya,
Oke ya, kita mas. Jadi gini, ini hal-hal prinsip dulu. Ntar aku turun dulu Bang Novel. Ini ada suara Ya turun aja, turun lah, turun. Orang Oke, ngomong hujat. Oke ya, saya ini kita hargai ya. saya berusaha seobjektif mungkin karena tidak ada satupun room yang berani melawan Edis. Cuma room saya. Itu Bang Pavel itu harus ditekankan. Ya, Ya, ya. itu. Ya, bahkan saya harus bersih tegang dengan Pak Erben tadi pagi ya. Ya, oke ya. Jadi begini. Yang seharusnya malu bukan Wanes tetapi yang melakukan klarifikasi. Karena lain kemarin, lain hari ini. Terus kedua, jika dia mengatakan Malikil botol, sebentar Pak Forum Netral di mute dulu. Jika dia mengatakan Malikil itu botol, justru yang aneh adalah kenapa dia kemarin bisa diskakmat oleh orang botol. Yang ketiga, saya putar videonya dari YouTube-nya, bahkan saya download ya, supaya nggak dihapus sama dia. Jelas dia mengatakan bahwa Kristen itu politeis, Alkitab mengajarkan politeis. Itu diulang di awal dan di akhir. Padahal konteksnya apa? Itu sedang bicara hubungan antara Yesus dan Tuhan, Yesus dan Bapa. Ya, bahkan saya sempat memberikan klarifikasi internal nih. Mungkin yang dimaksud Edis itu bukan politeis, tapi hypostasisnya yang poli, yang banyak. Makanya saya bikin 2 ayat Roma 16 ayat 27 itu menyebutkan bahwa monos dan theos, satu-satunya Allah. Di Yohanes 17 ayat 3 juga, satu-satunya Allah, monos theos. Banyak orang sok-sok, saya masuk substansi ya, banyak orang sok-sokan ngomong monolatri. Ya, tapi nggak paham apa itu monolatri. Kedua, ya, banyak orang sok-sokan ngomong, oh Alkitab tuh bukan monoteis, tapi monolatri. Tetapi teologinya hancur lebur. Ya. Terus begini ya, ketika dia memberikan analogi tentang polisi kok katanya mengajarkan kejahatan. Polisi apa? Katanya mempelajari kejahatan, tapi bukan untuk kita ikuti. Loh, ini kan cacat logika. Alkitab itu menyatakan bahwa ada Allah-Allah lain yang pada hakikatnya, ya Galatia 4 ayat 8. Galatia 4 ayat 8, pada pusisnya, pada nature-nya, pada sifatnya, itu bukanlah Allah yang sejati. Artinya bukan monolatri. Itu bicara tentang monoteis. Ya, karena teis ini bicara hakikat. Jadi saya pikir begini ya, harusnya punya rasa malu. Sudah direkonsiliasi 2 kali, ya, tapi memang dasar bebal nggak suka rekonsiliasi, malah menjadi seperti babysitter mengasuh bocah nakal. Harusnya bertobat, ditegur, dilakban mulutnya. Ya, bukan terus memanjakan. Rekonsiliasi nangis-nangis pengen apologet bersatu, tapi kau bela-bela Edis seperti kau babysitternya dia. Punya rasa malu lah kau. Saya juga punya batas kesabaran. Memalukan kau di sana tuh injak-injak Quran. Ngapain kau? Perilakumu tuh nggak berubah sejak zaman Jum. Kau ini penghujat Islam. Ya. Silakan. pendeta GBDI. Oke, saya klarifikasi yang pertama. Ngapain kamu pendeta GBDI seharian live di TikTok? Kenapa nggak pelayanan ke desa-desa Jawa? Thumbnailmu mengatakan jangan ada di TikTok, lebih baik pelayanan ke desa. Kenapa kamu ke pendeta GBDI seharian live di TikTok? Tadi kamu mengatakan seharian saya live di TikTok, Pak Pavel. Ngapain kamu nggak pelayanan ke desa-desa di offline? Ngapain kamu live di TikTok seharian? Jawab. Saya jawab ya. Hari ini bahkan dari jam 9 sampai jam 12 saya menerima 2 hamba Tuhan datang. Pertama itu ya, makanya Tuh, nggak percaya. bilang tuh mau mulutnya tuh, mulutnya si Sofia Dari mulutmu sendiri, tapi Pak Pavel barusan dengar nggak Pak Pavel? Saya seharian live di TikTok. memang saya itu AFK, saya live tapi saya nggak ngomong. Saya Pak cuma Pavel tadi dengar nggak? Seharian saya live di TikTok. Pak Pavel dengar? live tuh maksudnya bukan saya buka Pak koma, Pavel, Anda masih Pak kasih penginjil orang yang buka yang koma. Ini ngaku-ngaku orang pendeta ini, ini. aduh, Pak Pavel percaya babysitter. dengan Kamu dibayar berapa uang jadi 100.000 babysitter? sebulan?
Loh, sekalipun saya babysitter, perpuluhan saya lebih tinggi daripada kamu. Bukan, babysitternya Edis kau. Kau babysitternya Edis Sekalipun masalahnya. saya babysitternya Edis, Nah. perpuluhan saya bukan 100.000 Ya, sebulan. kalau kau seperti kamu. oke, kau ngaku babysitternya Edis, Kamu pantesan kau mengatakan- selalu bersihkan kotorannya. Kamu mengatakan kamu pendeta GBDI, ngapain kau live Gak seharian ada di TikTok? urusannya lah. Lah, kau hamba Tuhan dari mana kau? Loh, Kau hamba Tuhan Ya, dari betul mana? aja, Gayamu Pak. lebih Ya, nggak lebih bersama daripada pendeta. pendeta. Gayamu lebih dari pendeta. Kamil, loh, kamu mengatakan jangan Siapa ada yang di mentahbiskan kamu siapa? Nih, Kamilmu. Jangan-jangan kamu ini Islam, Pak Pavel, jangan-jangan. ini coba, ini Kamil dia bikin jangan di TikTok Pak Pavel. Lebih Oh, baik bukan layanan jangan di pendeta. TikTok. Kenapa dia Yang seharian merasa paling berbuah itu siapa? Katanya followernya dia merasa banyak. kamu yang merasa paling berbuah, kamu merasa Edis tidak bisa melakukan seperti yang kami lakukan. Lu lu blunder mulu kok. Ada lebih dari 10 kurang Fokus ke kurang topik, dari 6 fokus ke bulan. topik. Jangan bawa-bawa jabatan. Kalian jabatannya apa di gereja? Kalian gereja apa? Saksi Yehova ya? Fokus ke topik. Jangan-jangan saksi Yehova, betul kalian ini. Ya, itulah Oke, yang fokus namanya orang topik. yang Kembali ke Ya kan, nggak topik. berani jawab dia. Soalnya sudah ada Jadi, orang saya yang pilih. punya data-data nih. Makanya Kembali ke harus topik. jawab. ya. Kalau memang gereja saya saksi Yehova, silakan tunjukkan. Nah, ya sudah lah, biarkan orang namanya rumor. Ya makanya kau nggak usah bawa-bawa sinode. Kamu bilang, Nggak kamu butuh punya bukti. duitmu lah, saya beli duitmu. Tunjukkan. Per Kembali bulan ke mau topik. 100.000 kok. Duitmu berapa? Oke. Duitmu tuh berapa? Per bulan 100.000. Oke kawan-kawan, oke kawan-kawan. Oke. Kembali ke topik. Kembali ke topik, Bu. Iya, kembali ke topik. Pavel, kembali ke topik, Pavel. Dia mengatakan oke. saya Kita- pengusaha IT per bulan 100.000 sebulan. Itu pengakuan Bukan kau per dari bulan 100.000, jemaat persembahan 250, itu pun saya tambahin 100. Oh, budek kupingmu itu. Ya kau yang budek kupingmu, ya. Kamu kan mengatakan saya tidak Kau makan ini penghujat Islam, kau gereja ini. dengan per Saya puluhan jemaat. gini ya, Tuhan 200. Yesus tidak pernah memerintahkan kita Ya, nggak kabur hanya ke luar persembahan, negeri. Justin. Para rasul itu tidak Ya, pernah perpuluhan. menghindari persekusi. Itu Perpuluhan. para Nggak usah rasul. ngomongin duit, nggak usah ngomongin duit. Nggak penting Pak Pras, nggak usah duit, ikut Pak Pras. ngomongin. Masih belain si Jake, masih belain pendeta Nggak palsu ini. bicara topik. Topiknya nanti bukan diketawain itu loh, orang, Bu. ngomong duit, Topiknya kan ngomong apa diketawain klarifikasi orang. ini. Saya nggak pernah ada Biar- masalah duit di TikTok. Biar- Topik, Atur aja, topik, Bang. biar keren. Yang Bukan bermasalah kenapa, biar bukan keren. kamu itu, Sofiatul. Yang bermasalah duit kamu. Ada transaksi apa di belakang kita nggak tahu. Oke. Transaksi apa? Oke. Saya Enggak boleh ngomong gitu-gitu, nggak boleh ke arah tuduhan. Justin juga jangan ngomong ke arah uang, udah. Kita ke Oke. topik. Tenang. Iya, dia Nanti ngomong-ngomong diketawain uang. orang. Kita tuh kalau ngomong duit, persembahan segala nanti Ya, orang itu. tuh ketawa. Kok ributnya begituan? Kita ribut kepada tentang topik yang Pak Pavel, Anda itu dibicarakan. masih mau kan duduk semeja dengan orang-orang seperti Justin ini, Pak Topiknya Pavel? klarifikasi, Bu. Saya tanya, apakah Pak Pavel masih mau duduk semeja dengan orang yang seperti Justin ini, Pak Pavel? Duh, kita Aduh, melakukan Ibu kritik ini. yang kita gini. terukur ya. Makanya tadi saya buat judul Bahkan dulu dia Edis bilang Tutari. kita sekarang dia menurut saya katanya saya menginjak Al-Quran. Iya makanya nggak boleh keluar topik Justin. Dan Bu Sofi jangan diladenin. Kalau yang keluar topik jangan diladenin. Justin udah kembali ke topik. Pendeta gendut Yuk, berkacamata kita kembali ke topik yuk. Saya kan Diketawain belum orang selesai, nanti. saya kan belum selesai bicara dipotong. Pendeta gendut tambun. Udah Makanya bawa udah ya itu. pendeta kayak apa terserah lah. Yang penting sekarang topiknya apa? Ayo. Kita mau ngomong Aduh. apa nih tentang kebenaran? Jangan bawa fisik. Karena body shaming, karena bodinya gendut. Karena dia bertubuh tambun. Sofi, dengan Sofi. Memangnya kau nggak gendut? karena gendut dia tidak berani open cam. Memangnya kau Aduh, nggak gendut? Ibu. Topik Ya, yuk, ngomong kembali ke topik aja, Ibu. Ayo kembali ke topik yuk. Balik ke topik udah Bu Sofi biarin aja. Dan Justin juga biarin. Dua-duanya merendahkan untuk jangan ke arah yang keluar topik. Pak Pras sebentar ya. Dia mengatakan saya berani open cam diskusi dengan Edi. Saya naik ke rumah dia. Sampai sekarang nggak berani open cam, Pak. Ya. Sampai sekarang Wajar lah nggak ke open cam, nggak wajar saya juga nggak berani. Karena bukan karena apa? Karena kita di Indonesia. Kita di Indonesia nggak kabur. Kalau kabur ke luar negeri Iya. saya berani. Pak Pras tidak pernah ngomong saya akan open cam. Justin ini ngomong. Oh iya saya- pasti dong. Iya. Iya. Paham nggak sih?
Kalau saya Dia kabur ke luar mengklaim negeri baru saya saya on berani cam. open diskusi sama Edis, tapi ternyata dia nggak berani. Didatangi sama Edis, Edis ditendang. Oh, masalah open cam aja lama banget dibahas Bu Sofi. Open cam itu nggak prestasi, Bu. Saya nggak mengatakan prestasi, Pak. Saya hanya menagih perkataannya, Pak. Dia mengatakan saya berani open cam diskusi sama Edis. Kita Didatangi masuk sama Edis. Udah substansi Bu, aja. aduh. Emang Ibu juru bicaranya Edis? Sekarang kita kan judulnya kan klarifikasi. Hormatin Saya Bos dong. ini dengar nggak sih? Saya itu mendengar Jasin berkata begini, Pak, di komanya. Saya berani diskusi open cam dengan Edis. Saya naik. Aduh. Host Berani dia diatur open aja host. nggak berani open cam sampai sekarang ini. Ya nggak berani, nggak Iya, berani. Ya udah nggak berani. Nggak Kenapa, berani, Bu? udah ada senang Pendeta senang. kejut makan per bulan jemaat. Aduh, ini kapan bahas Nah, itu substansinya ini? hubunganmu, pengusaha IT kok apa per bulan 100.000 sebulan. Nggak ada yang bilang per bulan 100.000. Oh iya, kamu Jemaat ngomong. jemaat saya ini gini loh. Waktu kamu di roomnya Bro Pavel, Bang Pavel, kamu menuduh saya makan per puluhan. Kamu yang Saya tutupin menjawab, bagaimana saya Makanya bisa tutupin makan per dong. puluhan? Persembahan saja Tutupin 250.000. Itu pun 100.000 dari saya. Saya nggak bilang makan per puluh. Gimana ini orang? Enggak, kamu nuduh Edis, kamu dituduh kenapa nggak terima? Hah? Loh, Kamu Edis aku itu- guest house. ya, Apologate House itu rumah untuk siapa? Dari mana uangnya, Bang Edis? Ya itu uang dia rumah apologet atau rumah sang apologet? sendiri. Itu uang dia sendiri, Om. Paham Ya tau? nggak usah pakai nama rumah apologet, rumah Edis gitu aja. Memang dia membuka itu untuk apologet semua Untuk apologet. apologet apa? Orang untuk dia dan istrinya kok. Loh, saya pun diundang ke sana. Siapapun itu. Loh iya kan kau sendiri bilang Apologet yang Edis mau dengan bergabung, istrinya. memang Kalau itu sekitar bukan rumah. rumah apologet, tapi rumah keluarga si apologet. Logikamu gimana? Ya, logikamu yang gondol. Kacau ini. Udah. Sekarang ganti topik. Mempermalukan topik, diri, masuk. flexing rumah. Yang Tapi mempermalukan diri itu kamu, Justin, pengusaha IT. Saya ini pengusaha besar. Sila minta HP, saya kasih. Saya mensupport, Udah. Oke, per udah. bulan 100.000 sebulan. Oke, kita fokus ke Lalu topik. dia, lalu dia bikin thumbnail, Pak Pavel. Jangan di TikTok katanya. Ngapain di TikTok? Lebih baik pelayanan di desa. Ini thumbnailnya nih dia. Thumbnailnya dia nih, Pak Pavel. Lalu dia mengatakan, saya bukan ngapain ya. Bukan munafik. ngapain. Jadi begini loh. Karena gini, Munafik. para pendukungnya Edis tuh suka Munafik. ngebully kami Munafik kamu ya. Munafik. dengan bilang bahwa Edis itu buahnya paling banyak, kami ini paling Ya sedikit. nggak apa-apa, buahnya banyak juga nggak apa-apa, santai Makanya aja. saya Kita bikin ngomong poster topik. itu. Kita ngomong topik udah. Intinya Pavel. begini loh. Intinya begini, Pavel, sebentar Pak. brother. Ya. Ya ke arah topik. Oke, kita fokus topik aja. Udah lah. Kalau nggak ke arah topik nanti diketawain orang, Pavel. Ya, betul. oke, siap. Kita fokus topik dulu kawan-kawan. Jadi ya. beginilah, saya sederhana saja. Yang harusnya malu itu bukan oneness, yang harusnya malu yang melakukan klarifikasi. Karena lain kemarin, lain hari ini. Bertobat dan jangan ulangi lagi. Itu. Tadi, oke, gini, Pak Dustin. Berarti dari klarifikasi tadi sudah jelas ya. Berarti Edis bukan penganut politis ya. Kalau dari klarifikasi tadi, menurut Anda gimana? Yaitu pengingkaran dari dia nggak jujur. Artinya kemarin itu dia lain, sekarang lain. Kalaupun klarifikasi itu dianggap suatu kebenaran, ya silakan, itu haknya Edis, ya. Tapi kan publik kan menilai lain yang kemarin, lain yang hari ini. Dan seperti biasanya, dia selalu nggak bisa rem, ya, kata-katanya, mulutnya itu. Saya bilang kalau ada lakban, dilakban. Yang deket dengan dia tolong cari lakban. Semuanya nggak bisa dilakban. Kalau babysitternya bisa ngelakban, dilakban. Aduh, lagi-lagi babysitter lagi dibicarakan. Ya, jadi kalau udah klarifikasi ya. Masalahnya begini Bang Pavel, di roomnya RK tuh sampai nangis-nangis ya. Saya cuma kasih solusi, stop mulutnya ngomong banyak hal, malah makin parah. Ini jadi persoalan, ini orang nggak niat rekonsiliasi. Sofiatul ini nggak niat rekonsiliasi, bukannya ngerem Edis malah ngipas-ngipasin, terus. Jadi yang botol Loh, bukan memangnya Ati. kamu tiap hari diskusi sama Wanes bisa ngerem mulutnya Mikana? Hah? Bisa nggak kau ngerem mulutnya Mikana yang Wanes itu?
Berapa banyak Wanes yang bertobat Mikana di kan ruang? anak didikmu dulu yang gagal kau didik. Berapa banyak Wanes yang bertobat? Mikana anak Mikana didikmu itu dulu, Mimi, hasil didikanmu. Hah? Semua orang tahu. Saya nggak pernah mendidik Mikana, Pak. Dan Mikana tuh belajar dari lu. Tiap hari ke Komalu. Sekarang aku tanya, kamu tiap kapan hari Mikana ke tempat saya? berapa mulutnya Wanes yang bisa disumpah? Ada banyak ya, ada banyak. Siapa? Kamu bisa nyumpah Ya mulutnya Mikana minimal yang Wanes? inilah, minimal saya bisa Nggak, saya membantu tanya. teman-teman. Berapa mulut orang Wanes yang bisa Ya kamu saya lakban nggak dan mentarget begitu. Saya nggak gila kayak Anda kamu. masih nggak melihat kemunafikan orang ini toh Pak Pavel? Atau mungkin Pak Pavel kacamatanya Loh, harus dibuka tuh, target Pak. saya Mungkin itu melihat, Pak. melakukan counter attack terhadap narasi-narasi oneness. Saya tidak pada target mentobatkan mereka gimana sih? Yang dia mengatakan mulutnya dilakban. Memang lu siapa mau ngelakban mulut orang? Ya itu kan Lu aja sarkas. nggak- Artinya kau sebagai mulutmu aja nggak bisa dilakban, jangan. artinya Mulutmu aja loh, kan mulutmu kita tuh nggak sudah bisa bicara dilakban. solusi di tempat RK. Mulutmu itu lo nggak bisa dilakban, Justin. Mulutmu itu loh. Siapa yang berhak ngelakban mulut tuh? Bisa nggak mulutmu dilakban? Bisa nggak lo diem? Dan tadi menurut Ocas kayak mak gendut. Ya memang saya gendut. Gimana nih Sofiatun ini? Saya gendut ganteng. Oke, sepertinya topik ini tidak bagus ya. Bawa-bawa Topik ini fisik masalahnya dia. Kayak dia nggak gendut aja. Oke, topik ini kita hapus dulu ya topik ini ya. Kayaknya ribut ini topik ini. Enggak, kalau udah klarifikasi ya berarti udah selesai. Topik lain lagi. Ya, topiknya Pak Justin ganteng. Sofi ini Mana kan gendut? gendut Cuman, tapi cantik. cuman saya titip ngomongan sama Bu Sofi. Kasih tahu kalau penginjilan ya bicaranya yang umum. Kalau nggak gitu kan memang banyak orang itu yang memang nggak bisa nahan kemudian main serang-serang jadi timbulnya ribut. Jadi kalau bisa sih kasih tahu kalau penginjilan ya penginjilan aja. Kalau ngomong yang aneh-aneh ya itu pasti jadi ribut. Orang pasti ada yang banyak nyerang, pasti. Makin terkenal makin diserang. Justru makin nggak terkenal kayak saya, nggak terkenal, nggak mungkin diserang. Pak Pras ngomong sembarangan, terserah lah gitu. Tapi kalau begitu etis, dianggapnya wah ini mempengaruhi banyak orang nih. Nanti orang-orang jemaat gua nanti jadi salah nih. Jadi malah diserang. Jadi etis kasih tahu penginjilan aja. Jadi semuanya pada diem ya penginjilan gitu. Nanti kalau mau ngajarin yang dia punya pandangan yang berbeda dengan mainstream di dalam jemaatnya yang sudah dalam kelompok gitu. Kalau nggak gitu ribut terus pasti. Jadi Pak Indonesia apa topiknya Pak Indonesia ini? Bagus ini topiknya nih. Saya jadi nggak semangat, Pak. Tadi saya udah mau Tuh kan topiknya udah diganti jadi topik yang bersama. Amsal 4 ayat 23. Apa itu Amsal 4 ada 3 itu? Teman-teman, kalau namanya orang berubah itu malah bagus. Kayak tadi bilang klarifikasi roba ya sudah. Berarti topik itu harus berhenti dulu. Nanti nambah lagi baru di ngomong lagi. Karena memang orang Kristen tuh harus berubah. Saya ngomong salah ya harus bilang, oh ya sorry tadi saya salah. Saya salah ataupun saya bukan bermaksud demikian. Ya sudah itu nggak apa-apa. Oh kok kamu berubah? Loh iya harus berubah. Orang Kristen itu adalah bertumbuh harus berubah. Belajar harus berubah. Yang nggak berubah itu adalah orang-orang bebal. Udah salah, udah ngaco, tetap begitu terus. Nah itu namanya orang bebal. Orang Kristen harus berubah. Oh, Kan, Pavel Pak, sekarang ngomongnya berubah, nggak apa-apa. Itu juga dengarkan, bagus. Berarti Bu, berubah dari yang nggak benar kakakku, ke yang nggak benar. Kecuali kakakku ngulang lagi. Sofiatul, dengarkan Pak Pras itu orangnya kaya dia tuh, triliun, tapi dia mau nasehatin itu. Jadi begitu ya kakakku Sofi, yang cantik, jangan marah-marah terus. Harusnya kau damaikan saya dengan Bang Edis gitu. Tapi saya udah apa dipikir Justin. pansos. Ya udah selesai. Loh, saya dulu ini jadi adminnya Bu Sofi di komunitas. Saya dimarah-marahin biasa. Tapi kan lama-lama kok dia sayang banget sama Edis nih. Nggak pernah mampir ke tempat penginjil TikTok. Sekali mampir marah-marah ini.
Buru nih ya. Cemburunya. Ngatain saya gendut Itulah lagi. kawan-kawan. Ya, sebenarnya kita ini punya hati yang sama, cuma mungkin ya Bu Sofi, yang dia namanya cemburu Bu Sofi. Loh, saya ini kan sebenarnya kangen sama Bu Sofi. Bu Sofi, Ah, ya itu jangan kan. di sana terus, kali-kali ke tempat penginjil TikTok. Gitu kan Itu enak. aja, simple masalahnya. Dirangkul semuanya, Justin. Saya lakban mulutmu nggak apa-apa. Kalau Bu Sofi yang lakban Justin nggak masalah. Masalahnya Bu Sofi ini pilih kasih. Itu. Oke. Bu Sofi, saya dapat poin di sini Bu Sofi. Poinnya adalah kita ini berharap supaya Bu Sofi ini menjadi jalan tengah atau penengah, benar nggak? Jadi imam lah, jadi imam. Iya. Jadi penengah. Tuh. Jadi ketika Justin panas, Bu Sofi lah pendinginnya. Gitu ya. Oke, coba kita Tuh, jadi gini. ya, kita Apa, bisa Fel? ya. Jadi harusnya Bu Sofi ngomong gini, Justin tenang. Itu siapa? Edis melakukan kesalahan, kamu santai aja ya. Nanti saya yang plester duluan. Saya kasih tahu dia. Nah, kemudian Edis klarifikasi, jadi nggak usah berantem. Itu soal-soal yang itu. Oh ya, begitu ya. Jadi salah ngerti ya. Oke, kita bicarakan ya. Nah, mari kita sama-sama Ini ya. dalam satu grup kita bicarakan apa yang dimaksud. Nah, kalau Betul. memang nggak setuju ya jangan ngomongin lah, karena kan penginjilan itu nggak perlu harus menonjolkan kita punya pandangan yang sedikit beda dengan banyak orang. Nah, saya setuju Pak. Oke. Sekarang kawan-kawan semua diam dulu. Kita kasih kesempatan Bu Sofi untuk bicara. Sepertinya ini suasana sudah cair, sudah bagus. Jadi tujuannya adalah kita berharap ya, kawan-kawan sini berharap supaya Bu Sofi ini menjadi apa ya, pendingin lah bagi semua ini. Silakan Bu Sofi. Ya, monitor Bu Sofi atau masih sibuk? Mungkin masih terharu dengan perkataan saya, tapi nggak apa-apa lah. Kita tunggu. Udah Pak Justin, udah nanti. Kalau saya lihat ini ya sebenarnya cuma miskomunikasi sih menurut saya ini kawan-kawan ya. Miskomunikasi ini. Kami dulu itu sangat mesra dengan Bu Sofi sebagai satu tim. Tapi setelah di TikTok ini saya nggak pernah disamperin, Pak Penginjil juga. Nah itu kan sebenarnya kami itu kangen dengan Bu Sofi yang berwibawa ya. Kami sebut sebagai Sri Kandi apologet di Indonesia. Bahkan kalau saya bilang dulu ya waktu Agatha masih di penginjil TikTok, ada terus kemudian ada Grateful, sekarang ada Rosemary, saya bilang contoh Bu Sofi, tegas, poin-poinnya jelas, berani. Ya. Itu. Tapi Bu Sofi kan terlalu cinta yang sebelah sana. Itu jadi persoalan. Bukan jilat-jilat. Saya ini sangat punya chemistry dengan Bu Sofi. Saya dulu suka open cam, makanya Bu Sofi tahu saya gendut. Memang saya gendut. Sekarang udah agak kurusan ya, sekitar 5 kilo lah saya turun. saya nggak marah dibilang gendut. Orang istri saya panggil saya itu gode gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau Bu Sofi bilang saya gendut, nggak apa-apa kan. Saya sudah anggap Bu Sofi seperti kakak. Tapi dia nggak pernah anggap saya seperti adik, itu jadi persoalan. Kalau saya lihat kamu kayaknya pendek deh, bukannya gendut. Ya pendek, gendut, hidup terserah. Yang penting, iya. Justru kami ini dulu diajar langsung oleh Bu Sofi. Ya, itu dirangkul semuanya itu. Bahkan dulu Sam Aldo pun dirangkul sebelum Sam Aldo miring seperti itu. Kami semua dulu dirangkul oleh Bu Sofi. Jadi sebenarnya yang kami rindukan adalah sosok keibuan dari Bu Sofi yang bisa merangkul banyak apologet. Gitu. Coba. Di bawah ini ada Grateful. Naiklah Pak, Mbak Gret, naiklah. Oh di bawah aja katanya. Naiklah ya supaya mungkin ada sedikit reuni-reunian lah di sini.
Oke, Bu Sofi, apakah sudah bisa monitor Bu Sofi? Ya, mungkin Bu Sofi lagi menenangkan hati dulu, Pak Justin. Coba, ya. Itu ya karena begini, kalau apa namanya? Makanya saya berusaha independen gitu kan. Saya nggak ke tempat Pak Bom, nggak tempat Mata Pisau, bahkan sempat diundang Bang RK, saya juga enggak karena kita coba untuk independen. Kami masih berharap Bu Sofi itu apa mau merangkul gitu ya. Itu. Duh, saya kok jadi mau nangis ya. Jadi kok gendutan gitu memang. Nanti lucu, si gendut nangis, si gendut cengeng. Repot kalau di framing begitu. Intinya itu ya Bu Sofia. Jadi Bu Sofi tenangkan diri, mari kita bersatu. Ya gitu. Saya pun bisa lakban mulut saya nggak masalah. Orang setiap hari saya bahasnya Wanes kok. Tapi kalau sudah ada hal-hal yang perlu direspon, kami respon gitu. Kan kami punya hak jawab. Itu aja ya. Kalau saya dengar ini kayaknya ini pernyataan tulus sekali nih kalau saya dengar ini. Sudah nggak main-main Saya nih. 3 hari ini garang memang. Saya kesel juga. Tetapi kan ya tetap lah ya kita kan apa punya sisi baik gitu. Meskipun saya dibilang gendut, saya nggak pernah marah. Saya dibilang makan perpuluhan nggak masalah. Itu kan ungkapan rasa sayang Bu Sofi ke kami ini junior-juniornya. Itu. Pasti dia nih sengaja nih nggak dengerin saya nih. Dengar kok. Kalau saya tahu dengar, cuma Bu Sofi mungkin belum mau berbicara kali. Oh gitu. Kita hargailah ya. Oke. Kalau dengar sih dengar ya. Tapi kita sih berdoa dan berharap ini Bu Sofi bisa tangkap. Jadi Bu Sofi ini sebenarnya boleh dibilang pemersatu sebenarnya Bu Sofi ini. Ya. Intinya banyak orang yang menghormati, menghargai Bu Sofi. Termasuk saya juga salah seorang yang sangat-sangat menghargai Bu Sofi ini loh. Serius ini. Makanya Bu Sofi ini memang leader lah, seorang leader ya. Walaupun fisiknya tidak bersama-sama dengan kita, tapi lewat suaranya aja kita sudah bisa, iya kita merasa, aduh ini seorang pemimpin ini ya, seorang leader ini. Cuman ya itulah kawan-kawan ya, namanya dalam komunikasi, dalam hubungan ini memang ada saja ya halangan-halangan yang memang harus disingkirkan ya. Oke, coba kita ke ya Sus Adri dulu, silakan Sus Adri. Oh, tadi udah lewat topiknya. Ya lanjut aja. Lanjut dulu ya. Iya. Bung Egel, silakan Bung Egel. Coba Bung Egel carikan dulu suasana Bung Egel. Bagaimana ya? Saya sebenarnya nggak paham sih terlalu jauh bagaimana hubungan antara Pak Justin dengan Bu Sofiatul. Tapi saya sih kalau Bu Sofiatul sudah lama mengenal ya jejak rekamnya. Lebih dahulu saya mengenal jejak rekam Bu Sofiatul ketimbang ini Edis gitu. Ya, memang dulu saya lebih mengenal sepak terjang Bu Sofiatul ketimbang Edis. Saya baru belakangan setelah Bu Sofiatul baru saya tahu tentang Edis. Jadi bagaimana hubungan komunikasi dan kerjasama antara Pak Justin dan Bu Sofiatul saya tidak tahu. Tapi dari narasi-narasi ini disampaikan oleh Pak Justin tadi bahwa memang mereka dulu memang pernah satu tim dalam Apologet. Saya pikir itu momen yang bagus yang sudah diberikan oleh Pak Justin ya, membuka ruang untuk kembali bersatu gitu. Jadi Pak Justin sih sudah membuka pintu itu untuk kembali dalam satu visi, satu misi untuk Apologet. Memang sebenarnya banyak teman-teman kita lah yang selalu dapat mendengarkan pengajaran itu menginginkan para Apologet itu bersatu.
khususnya para apologet yang memang punya basic teologis yang kuat, memang memiliki pemahaman teologis Alkitabiah yang kuat, yang memang di situ. Beda dengan kita ya, seperti saya, memang bukan basicnya enggak di situ. Nah, jadi kita banyak belajar dan kita berharap para apologet senior ini yang memang sudah mengkuduskan dirinya untuk berapologet itu bisa bersatu hingga kita mendapatkan pembelajaran. Kalau memang ada perbedaan-perbedaan dalam pemahaman, itu harusnya dibahas secara internal gitu, secara internal, supaya itu tidak dikonsumsi dulu ke tengah netizen gitu. Tidak, perdebatan itu tidak menjadi konsumsi di tengah netizen, tapi dibahas dulu secara internal. Terus dan kemudian ya disampaikan gitu. Kalaupun ada kesalahan dari narasi-narasi Edis, saya pikir itu manusiawi. Karena ketika dalam perdebatan itu kan kadang hal-hal itu kan bersifat spontanitas ya. Apa yang kita ucapkan itu berbeda sebenarnya apa yang di kepala kita gitu, itu bisa saja. Jadi kalau memang ada kesalahan kita maklumi, dan kalau kita mau menjustice itu atau mengklarifikasinya itu secara internal dulu lah di antara teman-teman. Tapi ya kondisi itu ya sudah terjadi gitu ya. Kondisi itu terjadi, kedepannya ya saya berharap para apologet yang kita harapkan memang basicnya sebagai apologet, basicnya memang seorang teologis akademis gitu ya, basicnya memang akademis teologis, itu memberi peran yang lebih besar, menjadi guru, menjadi pengajar, sehingga kita ini bisa belajar. Karena kita kan basic kita kan tidak di situ. Waktu yang bertahun-tahun kita miliki memang tidak untuk mempelajari akademis teologis itu, tapi bidang-bidang lain gitu kan. Sehingga kemudian kita punya kesempatan untuk belajar dari teman-teman yang sudah memang hidupnya diserahkan di situ gitu. Mempelajari secara akademis tentang teologis, tentang bahasa Yunani, Ibrani, dan bahkan tulisan-tulisannya. Bahkan bisa memahami bahasa Yunani atau Ibrani, bahkan mungkin Aramaiknya gitu. Dan kita sih senang karena kita mendapatkan ilmu secara gratis gitu. Jadi besar harapan kita sih sebenarnya para apologet ini bisa kembali bersatu dengan gebrakan-gebrakan yang baik. Tapi saya pikir ini dinamika dalam berapologet yang terjadi ini, dan saya melihatnya dalam sisi yang positif gitu, walaupun memang ada negatif, tapi saya mengambilnya dari banyak sisi positif. Ya, saya pikir sudah bagus Pak Justin sudah membuka pintu ya untuk kembali bersatu gitu. Saya pikir demikian. Oke. Ya, jadi begini kawan-kawan ya. Sebenarnya saat ini saya sedang berusaha ya menghubungi beberapa leader ya. Saya berencana supaya membentuklah satu grup lagi, grup yang dimana kalau ada sesuatu yang agak lain begitu, itu bisa dikomunikasikan dulu di dalam grup. Seperti apa yang sudah kita lakukan waktu di YouTube dulu ya. Kalau di YouTube itu seperti itu. Kalau ada sesuatu kita bahas dulu di grup, lalu setelah kita bahas di grup, baru kita lempar ke media begitu. Itu sebenarnya sesuatu yang ingin ya, kawan-kawan juga pengen membuat itu. Cuman saat ini sepertinya agak sedikit sulit. Tapi saya lagi berusaha untuk menghubungi beberapa leader-leader yang ada di TikTok ini ya, supaya kita tuh bisa membuat sebuah grup gitu ya, grup khusus, sehingga kalau ada sesuatu informasi yang kita dapat itu bisa kita komunikasikan dulu, lalu nanti kita lempar ke ke media sosial atau ke TikTok untuk dibahas begitu, supaya tidak menimbulkan keributan yang seperti ini. Jadi tidak masing-masing ini, ada isu ini, satu menanggapi dengan cara A, satu dengan B, akhirnya gontok-gontokan jadinya. Itu yang saat ini sedang terjadi gitu loh. Makanya saya sedang berusaha untuk menghubungi dulu ya, tapi ya masih berat ya, masih agak berat. Tapi doakan aja kawan-kawan ya, supaya ini para leader di TikTok ini bisa bersatu, kita buat satu grup,
Dan kalau ada sesuatu informasi yang perlu kita bahas, alangkah baiknya kita komunikasikan dulu, lalu kita lempar ke media sosial sehingga itu ketika keluar dari mulut kita tuh sudah jadi berkat begitu loh. Tidak lagi menjadi masalah baru yang akhirnya bikin ribut. Itu kawan-kawan ya, doakan aja lah ya supaya ini bisa terjadi. Silakan si Audrey. Iya, kalau boleh saya nambahkan ya, ini kalau usul aja. Bang Ya. Justin, gimana kalau naik ke tempat Bang Edis? Jadi langsung kayak waktu itu kan Elia itu ya, Yosef itu langsung gitu. Mungkin kalau nggak buka open camp pun Bang Edis juga maklum kok. Waktu itu Kiamat pernah naik, saya lihat nggak open camp. Ya, jadi enak gitu loh Bang Bang Justin. Ini usul aja sih, kalau nggak disetujui juga nggak apa-apa. Jadi nggak berlarut-larut gitu ya kan? Waktu rencana iblis itu kita sudah request di bawah nggak dinaikkan. Saya, Mr. Sila, bahkan berkali-kali. Kurang apa? Tapi setelah itu kita nggak coba lagi. Kita merasa ya udah kita tanggapi aja lah. Kita menggunakan hak jawab gitu ya. Karena dia kan menyampaikan informasi itu di media sosial, ya kita jawab di media sosial tanpa harus ada kewajiban ke sana. Toh sebelum dia viral, kan dia sering ke penginjil TikTok. Sering. Kenapa nggak ke tempat kami gitu loh. Karena kalau kami ke tempat dia dalam posisi berseberangan, itu sering di framing pansos. Dan kemarin terbukti juga begitu. Jadi ya udahlah kita bicara ke depan. Saya gini. Usulnya Bang Pavel tuh bagus. Jadi harus ada yang menjadi orkestrator. Buat satu ruang Zoom ya. Jadi bisa nggak bisa sempetin aja sekian menit gitu untuk masuk ke situ. Itu ya. Itu aja sih. Iya, saya setuju ya. Karena begini, kalau kita naik ke komalnya Edis gitu untuk klarifikasi, pasti akan ribut lagi. Karena Anda bayangkan psikologi sedang ditonton oleh ribuan orang atau ratus orang, lalu di situ kita akan berbicara sepertinya tidak efektif. Memang sangat efektif itu menurut saya kita belajar, kita berbicara sebagai teman, sebagai saudara, sebagai rekan kerja ya dalam kerajaan Allah. Kita bagusnya istilahnya meeting lah, meeting tipis-tipis di belakang layar, supaya ketika kita mengeluarkan pernyataan di media sosial itu benar-benar itu adem gitu loh. Itu sudah benar-benar melalui saringan, itu lebih bagus menurut saya. Daripada kalau kita, misalnya Pak Justin masuk ke room Bang Edi contohnya, pasti itu akan ketika komunikasi pasti akan ribut lagi gitu loh. Sebaliknya kalau Bang Edis masuk ke Pak Justin sama juga. Jadi alangkah baiknya menurut saya seperti dulu di Zoom ya, waktu di YouTube itu selalu ada room, kita ngobrol santai di situ ya, apa yang sedang dipermasalahkan di media sosial kita bisa bicarakan lalu kita lempar ke media sosial gitu loh. Menurut saya itu lebih efektif ya daripada mau naik-naik room begitu ya. Ya, saya rasa ini solusi bagus ya, damai lah. Ini berkali-kali saya serukan damai lah kawan-kawan. Dan memang semua ini butuh kerendahan hati. Ya, apa tujuan kita dalam TikTok ini? Apakah tujuan kita hanya ribut-ribut? Ya, kalau hanya tujuan ribut-ribut ya ngapain gitu loh? Kita terjun menjadi apologet, menjadi seorang pelayan hamba Tuhan. Ya, justru hidup kita tidak menjadi berkat. Karena hidup menjadi berkat ini ya dimulai dari perkataan juga gitu loh. Perkataan harus menjadi berkat, ya kan, sikap, tindakan. Ya, kalau yang kita ucapkan hal-hal yang memalukan ya tidak akan jadi berkat, saudara-saudara. Oke, Bung ini ya, yang baru bergabung nih, Bung Sangri, silakan Bung Sangri. Salam semua. Salam. Sudah diwakilkan Bang Igel tadi apa yang ada di hati saya. Tapi saya mau tanggapi sedikit aja. Perpaduan Pak Justin dengan timnya dan Ibu Sofiatul dengan timnya itu sesuatu yang keren banget sebenarnya itu dalam tim penginjilan. Karena satu, Pak Justin menjaga orang yang sudah di dalam supaya pahamnya jangan sesat. Nah, Ibu Sofiatul yang sudah terlanjur keluar atau yang masih di luar, bisa diberi pemahaman tentang Injil itu. Nah, berarti kan ini suatu tim yang bagus ini sebenarnya kalau dipersatukan dengan baik. Ya, doa kita seperti yang Bang Igel bilang tadi, secepatnya ini berlalu semuanya dan dapat diselesaikan seperti ide Pak Pavel tadi. Terima kasih. Saya gini, Pak Sangrila, Pak Pavel.
Saya mesti kirim surat lamaran kemana supaya bisa masuk timnya Ibu Sofiatul yang cantik dan kurus? Silakan. Ini begini ya, Pak Justin tenang-tenang dulu. Saya coba usahakan nanti komunikasi dengan Bu Sofi ya. Memang saya DM beliau, tapi kayaknya belum dibaca-baca DM saya ya. Saya DM di Sofia Al Hayat USA ini kayaknya, belum dijawab-jawab ya. Iya, beliau selain cantik, pekerja keras dan juga sibuk. Jadi nggak Ya, apa-apa. itulah mungkin sibuk. Jadi belum sempat balas. Mungkin banyak orang yang DM. Saya ada DM Bu Sofi itu, cuman belum dibalas. Mungkin saya akan DM di akun yang lain ya. Nanti saya akan DM di akun yang lain. Mudah-mudahan bisa dibalas karena memang saya hubungi beliau. Tujuan saya itu untuk membangun komunikasi seperti dulu lagi. Ya kita tinggalkanlah ego-ego kita. Ya kita fokus dulu seperti Bang Sagri bilang mengatakan. Ibu Sofi dengan timnya untuk menarik yang dari luar atau yang keluar ditarik kembali ya. Bang Justin dan kawan-kawan akan memperkuat yang sudah di dalam gitu, supaya jangan keluar dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke, kita ke Bung Yes. Halo Bung Yes. Iya, selamat malam Pak Pavel. Ya, selamat malam. Kalau melihat suasana seperti ini enak, tapi terkadang ketika sudah kembali ke rumah masing-masing, ya itu yang kepancing dengan orang-orang yang naik, akhirnya ya jadi kacau. Tapi saya bangga dengan Pak Justin. Beliau punya sikap rendah hati karena mungkin basicnya gembala juga toh. Jadi dia selalu naik dan ya minta maaf di berbagai room seperti Ibu Sofi. Cuma terkadang dari yang sudah saling memaafkan, tapi kok kembali lagi, ini yang saya bingung juga. Jadi memang saya biasa naik kasih ingat, coba berapologet itu dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, bijaklah menanggapi setiap ucapan, jangan terpancing dengan emosi, usahakan ya sabar. Jadi kalau ada yang kritik, kita harus belajar sabar untuk jangan terpancing dengan kalimat tertentu. Tapi memang setiap edis ini minta maaf ya, setiap edis live terkadang beliau selalu blunder kok. Jadi itu yang jadi polemik. Seharusnya itu yang tadi Pak Pavel bilang, meeting di belakang lah, sampaikan apa yang mungkin pantas kita sampaikan di publik supaya jangan jadi blunder dan viral. Dan biasa kalimat itu diambil sama RT 6 dan akhirnya digoreng. Dan kita yang di dalam yang jadi hancur, yang ya itu. Dan yang paling saya tidak senang dengar kalau sebelang pansos, ini pansos, itu bahasa yang kurang bagus. Tidak boleh merasa followernya paling banyak, itu yang memancing dan itu senjata untuk menjatuhkan orang. Itu bahasa-bahasa itu tidak boleh lah. Karena sebagai apologet seharusnya paham kalau memang kata-kata itu bisa menyakitkan orang, jangan ada kata pansos, usahakan itu dibuang. Kalau memang apologet sejati ya harus punya kesadaran diri. Jadi itu mudah-mudahan Bu Sofi, sebetulnya Bu Sofi ini saya punya idola, tapi kesininya aduh ya sudah agak lari ya. Ibu Sofi dia punya karunia penginjilan kok. Kalau Pak Justin guru pengajar, selain gembala guru, punya karunia itu. Jadi semua harus saling memahami dan itulah bijak dan arif kita berapologet. Ya mungkin itu saja Pak Pavel. Oke, terima kasih ya Bung Yes ya. Ya, sebelum ke Pak Bintang kita ke Bung Ovid Jere. Silakan Bung Ovid. Shalom alaihim semuanya. Alaihim salam. Iya, saya sih pengennya kan lebih Bu Justin, Pak Justin, Bu Sofi lebih
perkuatlah dalam beberapa hubungan ini supaya kan apologet kita jangan saling terpecah belah, karena kan kita tujuannya memuliakan nama Tuhan Yesus kan ya Pak. Dan mungkin seminggu sekali mungkin diadakan rapat Zoom tertutup antara Bu Sofi dan Bang Edis juga Pak Justin supaya penginjilan kita tuh bisa bisa seharmoni sejalan. Karena kan emang tidak mudah kan antara menginjil orang supaya bertobat terima Tuhan Yesus sama berdebat untuk membuktikan bahwa kekristenan itu iman yang paling benar. Itu kan dua hal yang berbeda. Makanya kita harus ngerti, karena ada dua hal itu berbeda, makanya harus sering ada Zoom itu meeting online supaya tertutup, supaya tidak ada kesalahpahaman antara kekristenan. Soalnya kan kemarin aku lihat juga ada satu pernyataan Bang Edis yang agak sedikit minder dengan bilang Kristen itu politeis. Nah itu kan hati-hati, itu kan pernyataan yang hati-hati sih Bang.